warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello everyone. Hai. Today I'm gonna tell you a story dengan tema perjuangan. So, don't go anywhere and listen to my story carefully. Jadi, kali ini aku akan membawakan pengalamanku mendapat gelar Duta Anak Brilian Putri. Tapi sebelumnya, Amarta, Ayo merangkai cerita. Nah, jadi aku tahu lomba ini tuh dari Pak Adi, Ketua IKAS. Beliau ngasih taunya itu waktu besoknya penutupan pendaftaran. Jadilah sore itu juga aku yang dibantu keluargaku bergegas membuat video perkenalan yang merupakan syarat dari pendaftaran. Kalau yang ini sepertinya sudah ada yang tahu ya. Tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Iya. Nah, teman-teman, ternyata aku masuk 50 besar peserta, yang artinya aku akan menjalankan uji tulis, wawancara, serta unjuk bakat. Tempatnya itu ada di Gedung Pusdai Bandung. Nah, teman-teman kira-kira penasaran nggak sih isi tes tulisnya itu apa aja? Penasaran enggak? Penasaran. Jadi materinya itu ada sedikit matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, serta ilmu pengetahuan umum. Nah, setelah mengerjakan tes tulis itu, kami keluar dari ruangan untuk menunggu sesi wawancara dan unjuk bakat. Oh ya teman-teman, saat wawancara itu aku ditanyai beberapa pertanyaan seputar visi misi, cita-cita, masalah sosial, dan lain sebagainya. Cita-cita deh apa? Cita-cita aku jadi dosen. Oh, dosen. Ya. Terus? Nah, kalau misalkan unjuk bakatnya itu, aku membaca puisi ya. Bisa dong sekarang puisi. Bisa. Ya, terus. Nah, di situ teman-teman aku bertemu dengan Nazifa. Lucunya kami itu sama-sama ingin masuk ke tahap berikutnya karena ada karantina. Maklum lah anak strict parent gitu ya. Nah, teman-teman, singkat cerita masuklah aku dalam 20 besar atau finalis. Di situ kami dikarantina selama 3 hari 2 malam di salah satu villa di daerah Bandung. Untuk nama villanya aku sendiri sudah lupa, maaf ya. Nah, di sana kami banyak belajar hal-hal baru, seperti berlatih public speaking, meningkatkan jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, dan yang paling aku ingat itu kita disuruh mancing. Kalau misalkan mancingnya pakai alat yang biasa, dan ya di kolam yang ada ikannya sih oke-oke aja, normal gitu kan. Kalau ini, aku sendiri tahu itu kolam tuh isinya kosong, soalnya selama 2 hari itu sama laki-laki kan diubek-ubek itu nggak ada ikannya sama sekali. Kita disuruh mancing cuman pakai ranting sama benang. Terus parahnya lagi nih, kita dikasih umpannya cuma 1 butir nasi. Yang kalau misalkan diikat kekencengan bisa copot, kalau misalkan diikatnya longgar juga bisa udah hilang itu kan. Jadi benar-benar ya? Iya. Jadi benar-benar udah kayak ya udah nggak apa-apa. Soalnya aku sendiri juga udah tahu kalau misalkan itu tuh tujuannya untuk melatih emosi. Jadi kayak ya udah nggak penting dapat juga gitu kan. Mungkin itu challenge ya? Iya, challenge melatih gitu. emosional kita ya. Iya. Terus? Nah terus teman-teman, tibalah hari yang menurut aku itu paling menegangkan dalam runtutan seleksi dari Duta Anak ini, yaitu Grand Final. Di sana tuh ada 1 kali lagi unjuk bakat dan juga pengumuman para juara. Bener-bener aku tuh kan kebetulan waktu itu aku lagi nggak sholat ya, ikut di situnya. Jadi tiap lagi ada kerohanian, aku misahin diri baca-baca itu baca-baca itu teks gitu kan. Bener-bener soalnya tuh waktu pas mau berangkat aku sama sekali nggak ada baca teksnya. Di situ tuh ya itu tadi ada 1 pelajaran itu untuk tidak menyepelekan segala sesuatu sekecil apapun itu, karena ternyata pada hari H ya, hari yang waktu aku menampilkan itu aku belum lancar, tapi ternyata alhamdulillah waktu pas presentasinya itu bisa lah, meskipun banyak improvisasi. Dan juga banyak gitu. Cuman gitu ya. Iya, cuman ya udah akhirnya alhamdulillah bisa. Udahlah. Nah terus teman-teman tahu nggak? Aku sempat ketiduran waktu lagi ngafalin. Kan di ruang tunggu itu kan. By the way aku ini ya unjuk bakat yang terakhirnya itu di perpustakaan daerah Bandung. Di situ kan ada ruang tunggu, aku duduk di situ sambil ngafalin. Terus habis itu tiba-tiba pas lagi asik ngafalin gitu kan, terus aku ketiduran. Untungnya nggak terlalu lama dan juga nggak yang sampai gimana-gimana gitu. Aku langsung bangun dan lanjut baca lagi. Nah terus habis itu teman-teman
beres tuh kan, aku turun dari panggung. Kebetulan aku tuh adalah peserta dengan nomor terakhir karena nama aku adalah Sherlyn, jadi dari huruf Dari S. S. Iya. Berarti berapa? 50. Gimana? Yang terakhir berarti 50, urutan 50 gitu. Enggak, 20 besar. Oh. Kan tadi udah sampai 20 besar. Oh, Di yang finalis. mengikutinya 20 orang. Enggak, kan apa sih namanya, itu tuh Beda bidang mungkin. Beda ini. enggak, jadi ada dari 100 peserta. 100 peserta itu disaring jadi 50 peserta dari Oh. pengiriman video. Terus habis itu dari 50 peserta itu disaring lagi jadi 20 peserta dari uji tulis, wawancara, dan unjuk bakat. Oh, dari situ. Ya. Nah, kalau misalkan yang 20 besar ini sudah pasti akan dapat gelar gitu ya, Iya. akan dapat gelar. Nah, terus habis itu tibalah saat yang benar-benar wah gitu ya, pengumuman. Menegangkan. Di situ aku benar-benar udah kayak ya udah cuma bisa berdoa, pasrah banget kayak. Terus habis itu dipanggil lah itu satu pasangan duta brilian. Dari deskripsinya katanya yang uji tulisnya paling baik nilainya, terus habis itu yang wawancaranya paling berbeda dan paling jelas jawabannya, terus juga yang paling luas pengetahuan umumnya. Di situ aku udah bener-bener speechless, udah tepuk tangan duluan dan makin bingung kira-kira aku dapat nominasi apa gitu. Tapi ternyata ketika dipanggil namanya, duta brilian itu aku. Duta brilian itu adalah aku dan Zahdan. Zahdan itu anaknya Pak Adi yang tadi ya. Pak Adi itu berarti ya sama-sama dari Garut gitu kan. Di situ ya udah bener-bener pokoknya seneng banget, happy banget gitu kan kayak oh my god dapat duta ini brilian perjuangan gitu ya. Iya. Karena kayak bener-bener gak expect banget dapat duta brilian karena kebetulan kita juga nggak dikasih tahu ada nominasi apa-apanya gitu. Jadi cuman tahu tuh juara 1, 2, 3 harapan aja, sisanya kita nggak tahu pasangannya ada pasangan apa lagi. Oke teman-teman, mungkin sekian ceritaku. Thank you untuk yang sudah memperhatikan. That's all for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, perhatikan anak-anak, barusan kalian mendengarkan amerta dari rekan kalian ya, Alen. Yang judulnya tadi apa? Perjuanganku. Mungkin perjuanganku mendapatkan duta brilian ya, duta anak ya, duta anak brilian putri. Ada putranya juga kan? Gitu. Tadi menyimak, kalau ibu perhatikan tadi kalian menyimaknya sangat serius sekali. Padahal bisa tanya-tanya, Alen gimana gitu. Oh gitu ya. Nah bisa, jangan terlalu tegang juga untuk memperhatikan orang yang amerta. Mungkin terkesima Alen. Jadi cerita Alen tuh terbawa gitu ya. Dengan tadi terlihat tidak gesturnya, ya kan? Mimik wajahnya, intonasinya gitu ya. Kayak seperti apa tadi Alen? Kayak pembawa acara? Ya kayak pembawa acara di TV. Alen bisa jadi penyiar atau ini MC udah hebat gitu ya. Nah, tadi ceritanya tentang perjuangan. Berarti amerta itu tidak hanya cerita-cerita yang menegangkan, yang lucu ya. Cerita yang menyebalkan juga boleh di sini diceritakan di amerta. Cerita yang mengecewakan, Bu, kita menceritakan siapa, bebas, mau siapa aja gitu kan. Pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri. Nah, yang barusan Alen itu pengalaman diri sendiri, mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan. Itu pengalaman itu diciptakan atau dibentuk atau dilaksanakan dari sedari kecil ya. Karena kita tidak bisa balik lagi ke belakang, kita harus maju gitu. Ini perjuangan mendapatkan duta brilian, anak brilian gitu. Dengan tadi ada tesnya apa? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah tuh ya. Itu sangat kita harus betul-betul menghafal. Saking Alen mempersiapkan ketiduran. Ya. Saking mempersiapkannya kan capek, kelelahan. Ibu kalau gitu kita gimana? Atau tidak menikmati? Bukan tidak menikmati. Alen sekarang tidak menikmati hasil jerih payahnya. Dia sampai ketiduran, sampai orang lain nonton TV, scroll TikTok gitu, dia menghafal. Hal yang seperti itu boleh tidak harus
Anak itu wajibnya apa? Belajar. Tapi diimbangi dengan bermain, boleh. Hiburannya ada. Alen apa belajar terus di rumah? Tidak. Atau ya kalau Alen, hayo dari pagi sekarang jam 7 sampai tidur lagi, muka buku. Wah, ketinggalan informasi dong yang viral-viral kan ya gitu. Jadi cita-cita tadi Alen mau jadi dosen. Cita-cita harus setinggi langit gitu ya. Saya mau mengabdikan, kemarin itu nonton di video kita memutar tentang astronot. Bu, cita-cita jadi astronot tak ciganu di video kehidupannya seperti itu. Itu ilmuwan semua ya. Gitu ya. Jadi pesan moral yang barusan diceritakan oleh Alen, kita tidak boleh pantang menyerah untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, gitu ya. Alen tidak pantang menyerah, gitu. Dengan apa yang Alen mau, dengan dukungan orang tua, kakak, adiknya, gitu ya. Dengan dukungan kalian di sini, gitu. Dengan teman-teman tidak ada yang nyinyir, ih si itu ya enggak, gitu ya. Tapi Alen hebat ya. Aku bisa nggak ya kayak Alen? Bisa, mungkin di bidang yang lain. Tidak sama dengan Alen. Kakai contohnya, Bu aku bisa nggak berprestasi seperti Alen? Bisa. Mungkin Kakai dengan bidang yang lain. Kakai punya kemampuan yang lain. Ali punya kemampuan yang lain. Nuki punya kemampuan yang lain. Punya, semuanya punya. Tinggal kita menggali potensi kita masing-masing. Gitu ya. Jadi untuk Amarta kali ini kita tidak boleh pantang menyerah. Harus meraih impian kita, cita-cita kita. Ya, terima kasih untuk Amarta hari ini, Alen.